Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Di episode kali ini kita akan membahas berkaitan dengan saham MEN ya, atau saham MEN teknologi ya. Soalnya di beberapa minggu kemarin saya sempat membahas saham ini akan di backdoor listing, dan benar sahamnya di backdoor listing, tapi akhirnya sahamnya malah turun lebih dalam lagi ya, karena pengendalinya waktu itu sedang jualan. Cuman di sini maksud saya di sini adalah saya mau mengedukasi ya buat teman-teman, kalau misalkan ada kejadian saham seperti saham MEN, teman-teman nanti bisa bereaksi ya, istilahnya bereaksi, sehingga teman bisa menjual di waktu yang tepat. Karena kalau misalkan kita tidak punya ilmunya, saya pastikan kita bakal nyangkut ya, karena kita berharap sahamnya bakal rebound kembali ya. Jadi video ini tuh video lebih ke video edukasi bagaimana caranya kita bereaksi terhadap pergerakan saham seperti saham MEN. Nah, saham MEN sendiri sekarang diperdagangkan di harga 45, di mana ini udah turun lumayan dalam ya, dari harga high-nya di harga 66, dan per hari ini sahamnya ARB atau dari jack bawah. Dan kenapa sahamnya ini menurut saya sangat kalau kita bisa menyimpulkan ya, kalau misalnya kita ngomong sangat buruk, ini sangat buruk sekali ya menurut saya, karena pengendalinya udah jualan hampir semua saham yang di take over. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan ya bagaimana teman-teman nanti bisa menyimpulkan apakah sahamnya ini ketika di backdoor itu bagus apa tidak. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa pelajari biar tidak terkena kasus yang sama. Nah, saham MEN sendiri, kalau kita ngomongin saham MEN ya, saham MEN ini memiliki seluruh saham yang beredar ini adalah 1,4 miliar lembar ya. Nah, mungkin teman-teman bisa total aja ya dari kepemilikan pengendalinya ya. Dimana ini kalau kita lihat 1,4 miliar, ini masyarakatnya ini pegangnya ini adalah 473. Berarti kita bisa ngomong bahwa masyarakat udah pegang 4 juta lot ya. Masyarakat udah pegang 4 juta lot. Sementara kalau kita lihat dari broker summary-nya, ini yang di take over ini adalah 10 juta lot di harga 20. Jadi kalau kita ngomong total-totalan, saham yang beredar di masyarakat itu sebelum di backdoor ya, atau sebelum diakuisisi itu udah 4 juta lot. Nah, sementara saham yang diakuisisi itu adalah 10 juta lot. Nah, MEN sendiri memiliki market cap sebesar 65 miliar. Ya, share outstanding-nya itu 1,4 miliar atau 14 juta lot. Nah, pada tanggal 25, kalau kita lihat transaksi yang dilakukan oleh pengendalinya, ini kan transaksinya kan pakai broker EP ya. Nah, ini waktu beli juga pakai broker EP, ini sebesar 10 juta lot di harga 20. Nah, ini jualan pakai broker EP hampir 10 juta lot juga, tapi di harga 66 ya, harga 66. Jadi modalnya dia akuisisi itu sebesar 20,1 miliar. Sementara setelah sahamnya naik dia jualan. Nah, dia untung hampir 45 miliar lebih dari jualan saham MEN. Dan yang menampung ini adalah broker-broker retail ya, kalau kita lihat ya, ada JC, XL, JP, dan MG. Nah, saya ini jujur ini adalah pertama kali ada kasus seperti ini ya, karena rata-rata untuk akuisisi atau backdoor itu biasanya langkah selanjutnya adalah tender offer ya. Jadi mereka ini menawarkan kepada masyarakat yang punya saham ini sebelumnya untuk dijual ke pengendali yang baru. Nah, apakah dengan MEN ini ya, kalau kita lihat kan 10 juta lot, ini adalah setara dengan seluruh total
sahamnya diakuisisi oleh pengendali. Artinya, MAN ini sekarang 100% dimiliki oleh masyarakat. Nah, saya sendiri nggak tahu ya apakah aturan BI atau mungkin dari OJK ya, ini membolehkan pengendali yang baru akuisisi langsung jualan ke publik. Nah, ini saya menarik nih, apakah nanti akan ada teguran keras ya dari BI untuk pengendali barunya MAN, ataukah pengendalinya MAN akan lolos seperti nggak ada kejadian apapun ya. Cuman yang pasti buat teman-teman kalau misalkan tahu MAN ini udah bahaya apa enggak pada waktu itu, mungkin teman-teman bisa lihat aja dari market cap sahamnya ya. Market cap sahamnya itu cuma 65 miliar. Nah, transaksi tanggal 25 itu 100 miliar lebih. Di mana transaksi jual atau ketika arahnya kebongkar itu kan ada 8 juta lot saham. 8 juta lot saham, anggap aja mereka langsung jualan 8 juta lot saham gitu. Nah, itu kan udah suatu hal yang seharusnya kita ngenotis ya. Dimana itu kan udah mencapai 55% dari total saham yang beredar. Berarti ada satu orang yang ngejual 55% total saham beredar di satu waktu. Berarti itu kan udah sangat-sangat, menurut saya sangat hal yang tidak patut lah ya untuk kita beli sahamnya gitu. Makanya pada waktu itu saya bilang di grup lain saya bahwa saham MAN ini arahnya kebongkar, dan kalau misalkan punya silakan dijual, dan yang masih belum punya jangan beli. Karena itu udah sangat, menurut saya udah sangat buruk sih untuk saham MAN. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum jadi klien saya, mungkin saya bisa bantu lewat edukasi ya, biar apabila ada kejadian yang sama, mungkin di nextnya ya, mungkin di lain waktu nanti, itu biar teman-teman tidak mengalami hal yang seperti ini. Nah, selanjutnya mungkin saya mau mengupdate sedikit ya terkait dengan market kita ya, khususnya IHSG. IHSG kita ini dalam beberapa bulan terakhir ya, ini udah mengalami penurunan yang cukup dalam, dan per minggu ini tuh udah breakdown dari support, dan menurut saya ini udah cukup kita warning ya bahwa IHSG kita ini udah nggak cukup kuat untuk menahan seller dari asing. Dan saya menemukan hal yang menarik ya, bahwa IHSG ini sebenarnya sedang membentuk pola week of theory ya, teori distribusi ya, dimana kalau kita lihat ini chartnya hampir mirip ya. Bahkan kalau kita lihat di IHSG kan kita lihat kemarin itu dia sempat rebound, tapi menurut saya itu DCB ya, atau dead cat spawn ya. Dan per kemarin itu IHSG udah mulai koreksi ya. Ini udah sangat sesuai dengan week of theory distribusi ya. Dan menurut saya sih untuk IHSG sendiri, untuk support selanjutnya sih bakal menyentuh area 6.000 ya, 6.000 atau 5.800. Dan saya sih berharap tidak sampai ke area itu ya, karena banyak saham-saham big bank atau saham-saham blue chip yang nantinya akan koreksi yang sangat dalam kalau misalkan hal ini terjadi ya. Seperti yang kita lihat kan kayak BRI itu udah turun hampir 40% ya dari titik tertingginya ya, dan kayak BCA, BRI, Mandiri itu udah turun lumayan dalam juga. Dan saya sih berharap sekali ya pemerintah ini memperhatikan market kita ya, meskipun statement terakhir dari presiden kita terkait saham ini masih menganggap ini sebagai suatu yang judi ya. Cuman saya sih berharap kedepannya pemerintah memberikan stimulus ya untuk market kita ya, sehingga market kita bisa ada gairahnya kembali. Dan mungkin terakhir yang mau saya bahas adalah terkait dengan saham yang menurut saya sangat menarik ya, itu adalah saham Minapadi ya, dengan kode tiknya PADI. Jadi saham Minapadi ini adalah saham yang dimiliki secara tidak langsung oleh Pak Hapsoro ya.
Dan Pak Absoro per kemarin ya tanggal 19 Februari ini dia mulai membeli saham padi kembali ya. Itu di harga 15. Dan ini udah saya share juga waktu masih di harga 16 ya, 16 saya share bahwa sahamnya ini menarik. Cuman untuk dapat saham padi ini agak sulit ya, karena sellernya ini sangat sedikit. Rata-rata di lock area ya. Kemungkinan baru bisa dapat mungkin di range harga 30, tapi menurut saya ini agak ketinggian. Berarti kita tunggu sahamnya turun atau distribusi terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat beberapa sahamnya Pak Absoro, seperti Mina, dan beberapa sahamnya yang lain ya, seperti Bufa, itu sahamnya kan sempat masuk papan pemantauan khusus ya, atau saham FCA ya. Dan kalau kita lihat sekarang rata-rata mereka udah keluar papan pemantauan semua ya. Jadi kalau menurut saya sih bisa saya simpulkan bahwa Pak Absoro ini nggak suka sahamnya masuk ke papan pemantauan ya. Makanya hampir semua sahamnya di-maintain biar keluar dari FCA. Nah, apakah padi nanti akan bisa keluar FCA seperti saudaranya yang lain? Kita lihat aja ya nanti apakah sahamnya bisa keluar FCA apa enggak. Soalnya dari segi mandarmologinya sih ini udah mulai ada akumulasi menurut saya. Oke ya, mungkin itu aja dari saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa tulis saja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di next video.